Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan temu bicara ya, temu bicara tentang bagaimana kesan dan pesan di dalam belajar online atau belajar di rumah selama pandemi. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah SAW yang selalu memberikan petunjuk bagi umatnya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Pada hari ini dalam acara pertemuan secara live membahas tentang belajar dengan YouTube, belajar dengan blog ya, kemudian belajar dengan yang lain ya. Nanti kendala-kendalanya apa nanti saya tanya. Jadi sebelum ke sana, jadi informasi yang lain untuk kedepannya dan berikutnya kalian tidak usah dikasih tahu. Sekarang sudah saya informasikan, selalu buka di YouTube atau di Siono MTK ya, itu lengkap semua ya. Nah, baik kita kasih contoh, kita share dulu ya anunya supaya nanti bisa terlihat ya. Kita dulu ini nah itu ya. Nah, kelihatan ya yang ini ya, coba tes dulu ya. Ini kelihatan, cek dulu di atasnya. Halo, coba dicek dulu. Kelihatan Pak. Ya. Jadi saya mengecek sini, kalian masuk di situ ya. Nah ini saya berikan informasi dulu. Ya seperti ini kan. Nah ini masuk kan. Nah sekarang kalau kita belajar Canva ya, jadi kalian nanti sebelum saya daftarkan bisa coba di browser ya, Chrome. Jadi kita ketik Canva begitu ya, Canva. Nah .com ya. Nah perhatikan, ini nanti yang lagi ngetren tahun ini kan, memang untuk para pelajar. Nah ini ya, jadi kalau nanti sudah masuk di konten Canva ya, dipakai email kalian ya seperti ini ya. Jadi kalau bapak ini sudah mempunyai kita lihat di sini ya. Bentar dulu sambil menunggu ya, ini langsung ke sini, ini punya bapak ya. Nah kemarin saya sudah sempat membuat beberapa contoh. Nah ini bentuknya seperti ini ya, saya buat seperti ini. Kelihatan ya, tolong wajah kalian dimunculkan ya, supaya enak. Nah ini agak lelet, kita tunggu sinyalnya. Nah seperti ini. Nah ini keterampilan ya. Jadi keterampilan membuat presentasi atau cover itu bisa dengan Canva. Ini disarankan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ya, ini contoh-contoh saja nih. Nah contoh. Bentar, kita lihat dulu. Nah kalau menampilkan nanti diklik di sini ya. Kita tes dulu ya. Jadi nanti pendapat kalian bagaimana tentang Canva ini, nanti saya tanya. Kita tampilkan ya. Nah kita cek dulu. Mana kalian lihat? Nah itu ya. Jadi ini bentuknya saya buat seperti video ya. Nah jadi hampir sama dengan PowerPoint. Ini anak-anak nanti diharapkan wajib
bisa Canva ya. Nah, ini tinggal klik saja ya, seperti ini kan. Ini saya membuat cerita tentang inovasi mengajar Bapak selama pandemi ya. Nah, seperti ini kan. Tujuannya ini saya membuatkan seperti ini agar lebih fokus, tidak bosan, kemudian menciptakan arah kemandirian dan kedewasaan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah itu kan. Nah ya, ini artinya langkah-langkah pembelajaran Bapak dalam membuat pembelajaran ya. Nah ini nanti saya bertanya ini ya, apakah sangat antusias dan semangat, nanti ada pertanyaan ya. Nah, ini nanti akan ditonton oleh publik ya. Kemudian testimoninya di sini ya, pakai Google Meet yang sekarang ini ya. Nah, oke. Nah ini literasinya, kalian jangan bosan-bosan mengunjungi, ketik aja di browser ya, jiono.blogspot.com, nanti akan muncul, dipilih itu di Google-nya itu ya. Nah, kemudian terakhir terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu di dalam apa namanya Canva ya. Kita hentikan dulu, jadi supaya seperti itu ya. Ini contoh Canva ya. Diharapkan kalian nanti ya juga bisa seperti Bapak, sama-sama belajar, karena Canva ini adalah salah satu aplikasi yang luar biasa, yang lengkap ya. Kalian punya cerita-cerita keseharian, mulai dari apa di dalam masa pandemi, diceritakan di situ, itu bisa jadi karya ya, karya yang otentik apa yang kalian tulis ya, dan bisa dipresentasikan secara publik. Nah, itu kan Pak ya. Tolong yang belum dimunculkan wajahnya dimunculkan, karena nanti nggak lihat. Ini saya rekam masalahnya. Sahabat Dimas, mana Dimas ya gitu, apa ini mau dilihat supaya nanti dilihat Bapak Menteri ya. Dinas Satria mana ini, belum, lainnya dimunculkan dulu. Oke ya, itu tadi sekilas ya, belajar Canva ya. Nah, nanti untuk pembelajarannya itu biasanya kan ya seperti PowerPoint. Nah, kalau nanti sudah new normal tatap muka ya, masih tetap digunakan untuk virtual online-nya ya. Mungkin saya gunakan 30%, 40% itu online, 60% tatap muka ya. Penyampaian yang sekiranya belum paham. Ini Ferry mana, Ferry Dapa mana? Dimunculkan dulu. Julu Rusta, ini sebentar lagi sudah mau selesai ya. Dimas Satria. Ini saya berikan contoh-contoh yang Canva tadi ya. Nah, kemudian kalau di belajar yang dari misalnya tadi, bentar, ini Canva tadi ya, ini Canva sudah. Bentar dulu, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kalau ke Blogspot ya, Blogspotnya cukup di browser aja kalian itu ya. Misalnya, bentar, belum. Kita silakan majanya dimunculkan. Meiza mana, Meiza? Ya, saya screen seluruhnya dulu ya, biar kelihatan. Nah, tadi Canva sudah, sekilas Canva. Nanti dimintai pendapatnya seperti apa. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau literasinya di blog ya? Ya ketik aja tadi kan, jadi tidak usah pakai YouTube, jadi langsung pakai Jiono aja, Jiono begitu. Nah itu kan langsung enter ya. Halo, kelihatan? Dicek di atasnya.
Halo? Kelihatan Pak. Itu ya, jadi nggak usah zaman pegang apa di YouTube, jadi langsung ke Jiono MTK langsung masuk ke sini. Ya, nah, di literasi nih. Jadi tinggal pilih atau nanti di YouTube-nya, channel YouTube ada di sini ya. Jadi akan muncul lengkap di sini ya, misalnya di YouTube. Nah, ya, misalnya begini, kita cek dulu ya, mau enggak dia. Kalau nggak mau nanti kita ke ke browser. Nah ini mau kan? Jadi tidak usah kalian membuka YouTube langsung diketik jionomtk.blogspot.com ya. Dan itu Bapak nanti akan selalu memberikan yang terbaru, insya Allah ya. Mulai nanti sampai kelas 2 duduk di kelas 3 ya, informasi yang tentang belajar dan yang lain-lain ya. Nah, tinggal pilih saja. Jadi misalnya nanti mau belajar apa misalnya ya. Nah, tentang ini adalah konten-konten Bapak ya, misalnya yang membatik ini ya. Nah, misalnya begini. Nah, cara menontonnya itu harusnya minimal kan dipahami ya. Nah, ini sinyalnya agak lelet, kita tunggu. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh-contoh Bapak di dalam membuat pembelajaran menggunakan media sosial dan YouTube ya. Kadang-kadang kalian bisa juga gabung di Facebook ya. Facebooknya juga lengkap. Bisa. Nah, ini contoh ya. Tidak usah kita teruskan. Yang penting kalian tahu mulai sekarang dan seterusnya. Kebutuhan untuk berliterasi itu tadi ya, jangan sampai lupa itu jionomtk.blogspot.com. Nah ya, mungkin masih banyak yang belum saya sampaikan, masuk nanti di integral belum ya. Nah ini salah satu media pembelajaran untuk kalian semua ya. Itu kita tutup ya, jadi nanti kita kembali ke sini. Jadi kalau artinya apa namanya belajar itu sekarang sudah zaman canggih, tidak usah menggunakan buku. Bisa juga pakai website ya. Website. Nanti website itu di sini ya. Jadi saya ketik lagi di brosur ya. Google situs namanya, Google site ya, Google site. Ini jaringannya nggak pas ya, Google site. Nah nanti bisa kalian coba itu ya, di sinilah coba site Google ya, site Google. Nah, di browser ya. Nah ini beranda. Oke, nah kita Bapak langsung ke login aja. Nah oke, seperti itu. Nah, nanti akan muncul Bapak sudah mencoba membuat website di site Google ini, ada materi, ada apa namanya tugas ya, ada YouTube, ada soal. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa manfaat semua ini untuk kalian pada waktu belajar ya. Dan literasinya bisa juga menggunakan untuk yang lain. Nah ini contoh seperti ini ya. Kalau di HP kalian ya tinggal klik aja, kalau nggak ada di sini berarti di pojok sini ya bisanya. Ya, tinggal klik saja di sini. Nah jadi perlu dipelajari ya. Sehingga nanti pada waktu kalian sudah di kelas 2 sudah mempunyai keterampilan yang luar biasa di dalam IT. Ini ya, jadi contoh-contoh. Itu kalau website yang lain. Di Blogspot juga ada. Nah, ini memang saya gunakan untuk anak-anak yang sekolah ya. Atau yang siapa tahu untuk yang publik juga bisa membuka juga bisa karena sifatnya publik. Ya, jadi yang pertama tadi Canva yang nanti kita belajar bersama-sama dengan Canva. Ya. Jadi sudah saya berikan contoh tadi ya,
kita kembali ke baranda, coba yang lain nanti pendapat kalian seperti apa ya, kita dulu ya. Nah, jadi didesain ya, membuat desain di sini. Misalnya kalau membuat apa namanya, cover ya, membuat poster ya, nah seperti ini. Jadi lebih bagus ini keterampilan anak-anak berkreasi di Canva ya. Nah, bagaimana dengan penilaian apa namanya terhadap matematika ya? Ada penilaiannya. Ini suatu keterampilan khusus yang kalian punya nanti ya, berkreasi di Canva. Nah, tadi ini kan kita kembali, kalau membuat tadi kan ya, kita lihat lagi ini ya, misalnya yang ini ada di Facebook Bapak sudah semua tak masukkan ya. Ini motionnya ya, motion grafik ya, ini saya gabungkan dengan PowerPoint ini ya, kalian cukup Canva saja. Nah ini kan, jadi kalau mau menampilkan ya tampilkan nanti kalau di HP kalau sudah saya masukkan di kelas akan muncul sendiri ya, setelah tanggal 24 insyaallah lah nanti saya berikan ya. Nah seperti ini kan, hampir sama ya, lebih menarik. Nah, ini satu aja ya. Oke, yang ini lagi. Nah, sudah banyak Bapak membuat contoh-contoh ya, terus mendesain Canva. Nah, kita lihat sebentar. Nah ya, kita tampilkan. Nah, nanti Anda bisa mintai pendapatnya seperti bagaimana ya. Kita tampilkan dulu tampilannya. Oke. Nah, agak menunggu karena sinyalnya agak kurang begitu baik ya. Nah, itu ya. Ini informasi awal yang sebelum ke YouTube ya. Nah, oke. Nah, dan ya, nah, ini sangat cantik luar biasa kan Pak ya. Nah, jadi hampir ya sama dengan PowerPoint ya. Kalau yang nggak bisa PowerPoint, pakai Canva lebih cepat dalam proses pembuatannya ya. Ya seperti itu. Bentar. Nah ini sebelum Bapak membuat YouTube itu di Canva dulu ya. Ya, di contoh-contoh seperti itu ya. Nanti kalian simpulkan lah mana yang lebih baik situ kan. Oke. Ini masih baru masuk. Assalamualaikum. Jackie, tolong saya mohon untuk foto itu dimunculkan dulu. Mau saya foto ya. Mau saya foto. Saya nantikan persentasenya dulu. Oke. Silakan dimunculkan yang wajahnya supaya kelihatan ber-12 ya. Jangan malu, tidak apa-apa. Kalian yang proporsional ya. Jadi kita belajar siswa proporsional itu jangan takut. Walaupun masih pemula ya. Jadi kita belajar PD itu sangat bagus sekali ya. Seperti misalnya belajar bahasa Inggris, itu hanya keberanian saja sebenarnya, selain hafal vocab. Kalau matematika apakah ya harus ada hafal, memang matematika itu harus ada hafal konsepnya, sering membaca, mendengarkan ya. Kalau bahasa sekarang literasinya ya. Kemudian aplikasikan ke Canva tadi ya, keterampilannya apa yang ada di pikiran kalian, sehingga nanti saya bisa menilai ini punya keterampilan seperti A, B, C, D, bermacam-macam ya. Dengan Canva kita akan terbantu untuk menjaring bakat minat ya setiap peserta didik. Ini ya, ini ada berapa orang nih? Ada 12 ya. Silakan
Ya ini siapa nih? Tolong ini sama Denny ya. Wah ini belum mandi nih. Ini siapa nih? Ini siapa? Belum. Dimas kemana Dimas? Oke. Kamera saya rusak, Pak. Rusak? Ya, Pak. Udah, oke. Sekarang yang terakhir pada pertemuan ini kan saya hanya kepengen keaktifan dan semangat untuk belajar, gitu kan? Nah, berarti yang hadir saya anggap ini sudah 50% gagal di dalam semangat belajar, ya. Kemudian terakhir akan saya berikan pertanyaan testimoni. Nanti kalian pilih di chat langsung di HP kalian, karena ada itu yang pakai chat WA juga boleh ya, bisa ya. Saya munculkan dulu, ini share dulu ya. Ini ntar ya, ini belum muncul, ntar ya, kita tunggu pertanyaannya. Masih gini. Oke ya, kita tunggu. Bentar ya, saya bagi. Gimana? Kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan ya? Tolong yang belum kelihatan, karena harus dijawab ini. Ya, ini testimoni pembelajaran selama daring di masa pandemi ya. Jadi jawab yang jujur, jangan dikira apa adanya, jadi nggak masalah. Ya, ini pertanyaan pertama ini saya selesaikan dulu. Nanti langsung di WA ya, chat WA langsung. Jadi kita tes dulu. Kita nunggu sinyal masih. Nah ini ya. Nah, kita tunggu ya. Siapkan, nanti bisa saya rasa langsung chat di WA. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa nanti ya. Ini reaksi saja, jadi bukan soal matematika ya. Loh, mana tadi? Kok bisa hilang? Bentar ya. Ini kelihatannya kok bisa hilang ini. Mana tadi? Bentar. Oh, ada masalah ini. Chrome-nya ini ya. Bentar dulu ya. Oke. Aduh. Tadi sudah muncul. Kita hentikan dulu. Saya ke PowerPoint dulu ya. Nah, kita tunggu. Saya agak lalat nih, nggak tahu nih. Ya. Sebelum sambil menunggu ini ya. Jadi jangan lupa ya, untuk kegiatan di rumah itu membantu orang tua. Biasanya anak-anak yang kebanyakan mainan itu kalau disuruh orang tua itu nah itu jangan sampai ya, karena itu akan merusak mentalitas diri sendiri ya. Kalau apapun nggak setuju ya diam kalau bisa ya. Ini bukan kalian di lingkungan keluarga sendiri, saya begitu saya sarankan. Kalau dia itu saya kasih pemahaman. Kalau itu nanti akan merusak kamu sendiri, tak gitu kan ya. Dah muncul, kita share dulu. Oke. Nah, kita share dulu, tonton masuk. Gimana? Kelihatan? Cek dulu. Halo, cek. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, alhamdulillah. Nah, mari kita lihat pertanyaannya ya. Ini masih belum jalan. Nunggu sinyal ya.
Atau langsung begini aja ya, nggak usah pakai slideshow kah? Slideshow bisa nggak? Coba. Nah, bisa aja ya. Testimoni pembelajaran daring pada masa pandemi ya, selama 2 tahun. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang belajar di rumah? Ini reaksi saja ya. Nah, nomor 1 seperti itu, nomor 2 seperti itu, nomor 3 seperti itu. Silakan dipilih, dijawab menggunakan cat kalian masing-masing. Ya, bisa milih salah satu ya. Nah, sudah dikirim catnya atau nanti langsung dikirim aja, nanti saya rangkuman ya. Oke, udah ya, silakan yang belum. Nah, ini reaksi saja, reaksinya. Nah, ini apa seperti ini ya. Nah, ini hampir sama ini, tapi ini lebih bergairah lagi loh ini gitu kan. Nah, jawab apa adanya, jujur apa adanya. Oke. Nomor 2. Nah, ya. Bagaimana pendapat Anda belajar dengan menyimak YouTube? Ya, sama tadi kan, dipilih. Nah, kalau kalian merasa ada perkembangan ya dipilih. Kalau masih kesulitan ya dipilih yang mana. Oke. Sudah ya. Kemudian nomor 3. Nah, reaksi Anda terhadap jaringan internet selama belajar online. Nah, ini biasanya banyak kendalanya, silakan. Jadi dengan reaksi seperti apa? Nah, ya, mungkin rata-rata ini menjawabnya itu hampir 90% nomor 1 biasanya ya. Kemudian sudah ya, nomor 4 ya. Oke. Bagaimana reaksi Anda belajar menggunakan website yang tadi kan saya tunjukkan tadi, Canva atau blog? Canva yang terbaru tadi ya. Nanti reaksi Anda nanti seperti apa? Ya, setelah membaca bagaimana websitenya. Kalau merasa masih belum mampu ya silakan, atau kurang terampil ya silakan dipilih. Oke ya. Nah, sehingga nanti Bapak bisa merevisi kembali. Oke ya. 4. Nah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sudah dicat ya. Sudah. Baru dikirim ya. Kirim lewat chat. Nah, silakan. Bisa langsung sini. Ini masih Dimas saja ini. Belum. Atau chat WA sini kah mungkin ya. Cek dulu. Kita cek dulu, nanti siapa tuh belum jawab. Nah, ini belum ini. Diulangi ya. Ini tolong, ini penting sekali nih ya. Iya Pak, ulang. Suruh jawab. Nomor 1 apa gitu kan. Kita ulangi ya, kelihatan ya. Halo. Jawabnya di komentar sini nggak Pak? Iya, di komentar. Boleh di komentar. Atau di WA itu bisa, nah, WA Bapak itu. Kan bisa dialihkan dulu. Gimana, bisa enggak? Coba lihat di chat itu. Ulang Pak pertanyaannya. Silakan. Ini wajib dijawab, enggak jawab berarti bisa Bapak nggak bisa menilai kalian. Nah, ya. Saya ulang ya, testimoni pembelajaran daring masa pandemi. Nomor 1. Bagaimana pendapat Anda tentang belajar di rumah? Ini reaksi saja ini ya. Nomor 1 ini reaksinya. Nomor 2 ini ya. Nah, kemudian nomor 3 ini dijawab nomor 1 gitu. Misalnya nomor 2 gitu. Gak usah gambarnya ya. Nomor 1 A, 2 B Nggak usah. Jawabnya angka aja. Oh, jangan saya jawab nomor 3. Itu aja. Nomor 1 berarti 3.3 itu umpamanya ya. Sudah. Ayo tolong. Nah, ini nggak konsentrasi lagi gimana ini? Nah, ya semangat. Nah, nomor 2. Silakan ayo. Bagaimana pendapat Anda belajar dengan menyimak YouTube? Nah,
diri Anda bagaimana di dalam belajar dengan YouTube. Kalau mengalami perubahan dalam diri ya dipilih apakah nomor 1. Ya, kalau nomor 1 ada perubahan ya nggak mungkin nomor 1, ya kan? Ya, gitu. Silakan sudah. Nah, Pak. Nah, cepet aja. Ditulis angka nomor 2 misalnya 2.2 umpama contohan. Nomor 3, reaksi Anda terhadap jaringan internet selama belajar online masa pandemi ya. Nah, dijawab yang mana secara jujur. Jangan kalau misalnya lancar jawabnya nomor 1 nanti bohong namanya, ya kan? Nah, sehingga tidak ada pembenahan. Oke. Yang terakhir, bagaimana reaksi Anda belajar menggunakan website ya tadi kan? Yang Google Site tadinya punya Bapak atau website lain, Canva yang terbaru atau blog ya. Yang sudah saya tunjukkan tadi. Atau selama kalian belajar menggunakan ini bagaimana reaksinya. Nah, artinya apa? Kalau ada kemudahan ya jawab yang jujur, begitu kan? Oke ya, seperti itu. Ya, ini baru masuk ini. Ya, gitu. Oke. Ya, sudah siap semua. Tak hati-hati nanti kan. Ini yang baru masuk siapa nih? Tolong kenalkan namanya. Halo, yang baru masuk. Ini sampai kamera saya rusak. Nah, ini siapa nih? Dimas ya. Nah, ini berarti masalah HP ya. Oke, nomor 2 Ferry. Ini kan ada termasuk. Lu kok hanya satu soal? Satu soal aja. Harusnya nomor 1 tuh. Harusnya ini ada 4 ini. Kita ulang lagi nih. Ini baru berapa nih? Nah, ini nomor 3.1, nomor 3. Dijawab semua. Ada 4 soal tadi. Nah, ini kayak imam ini lengkap ini. Ya. Lainnya belum konsentrasi nih. Diulang lagi. Kecuali Imam Saputra ya. Nah, anak-anak ini gimana nih? Ya, silakan ya dicoba lagi. Kita dulu. Ada 4 soal tadi. Nah, ini masih belum. Nah, testimoni pembelajaran daring masa pandemi. Pertanyaan pertama, bagaimana reaksi Anda, pendapat Anda tentang belajar di rumah? Nomor 1 jawabannya apa gitu kan. Kemudian nomor 2 ini dan nomor 3 ini dipilih ya, dipilih. Nah, jangan ngawur, sesuai dengan hati nurani. Kalau misalnya nggak pernah belajar jawabnya ini wajar aja, nggak pernah belajar ya. Tapi belajar pasti ada perubahan, ya kan? Nomor 2 sekarang tulis nomor 2 begitu kan. Bagaimana pendapat Anda belajar dengan menyimak YouTube ya? Nah, kalau ada perubahan yang mana, kalau tidak yang mana, alasannya apa nanti pada waktu kita masuk ya. Sudah? Nah, oke. Nomor 3. Nah, reaksi Anda terhadap jaringan internet selama belajar online ya. Nah, bagaimana, apa kendalanya ya. Nah, pasti nanti rata-rata nomor 1 biasanya ya. Nah, jarang yang nomor 3, nomor 2. Oke, terakhir nomor 4 ya, soal nomor 4. Bagaimana reaksi Anda belajar menggunakan website yang baru masuk? Mudah-mudahan pernah belajar website Bapak itu kan. Kemudian Canva yang baru saya tunjukkan atau blog ya, Jiono MTK itu. Apa reaksi kalian? Kalau mengalami perubahan, senang sebagainya, yang mana dipilih ya. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Nah, saya cek dulu. Nah, mana lah ya gitu. Siapa yang lambat ini? Iya, oke, sip. Nah, ini lagi masih Yasin, mana Yasin? Nah, ini masih enggak konsentrasi. Tak saya kurang ini lemon nanti. Ya. Nah, ini masih banyak ini.
Ini Dimas rusak. Ferry Dapa mana? Halo. Jadi Pak, Nah kamu gimana? Gak dengarkan kah? itu saya sudah nulis Pak. Nah ini di bawah kah? Iya di paling bawah Pak. Oh ya sudah tervisi ya. Oke, sudah tervisi sudah tidak apa-apa. Oke, dan berarti ini kita ulang yang lengkap mana ini? Seperti Ramadan yang lengkap aja, saya cek dulu ya. Ini Ferry Dapa nomor 1, 2. Kita lihat dulu. Nah, Ferry Dapa, oke. Nomor 1 Dapa menjawab nomor 2. Berarti menyenangkan ya. Ya Pak. Halo Pak. Dapa? Ferry. Halo Ferry. Mana Ferry? Hilang lagi. Ditanya, Ferry, halo? Ferry? Waduh, anak-anak nih. Yasin mana Yasin? Halo? Apa Pak? Nah, coba dengarkan Bapak ngomong itu. Ya, dimunculkan wajahnya. Dimunculkan. Mana? Ferry mana? Dimunculkan. Nah, sekarang saya tanya, kenapa yang nomor 1 itu kamu menjawab nomor 2? Nah, nomor 2 berarti kan apa itu? Menyenangkan ya? Coba Per, berbicara yang baik Per. Ya. Ya Per. Yasin. Nah, Nomor 1 kamu jawab nomor 2. Berarti kan menyenangkan. Ya. ya. Tolong jangan bohong ya. Nah. Ya Pak. Kita cek lagi ini dua semua oke. Siapa nih? Ramadanur Saputra mana? Mana? Tunjukkan wajahnya. Nah, oke. Kita cek nomor 3 jawab nomor 1. Kita cek nomor 3. Oke. Kamu tinggal di mana? Di Segiri Pak, Jalan Biola Gang Nikmat. Loh, ini mestinya kan jaringannya bagus itu. Ya. Nah, kamu nomor 3 ya. Nomor 3 jawabnya mana itu Pak? Nomor 3 1 ya. Kenapa? Oh, ini berarti bukan reaksinya murung ini ya. Berarti ada beberapa faktor ya. Tolong. Jadi apa yang dikeluhkan? Jujur apa? Nggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya supaya bisa dirubah. Yang Susah kalau online Pak. apa? Susah? Kalau susah. Halo? Ya kalau online susah Pak. Oh, masalahnya apa? Apa belum mahir di menggunakan HP atau gimana? HP Android? Kalau jaringan di situ kan bagus. Ya bagus. Ya, jadi Ngertinya aja. gimana? Susah dimengerti. Oh, susah dimengerti ya. Oke, nggak apa-apa. Itu jawaban yang jujur. Nah, sekarang gini, bagaimana problem solvingnya kalau susah dimengerti? Makanya literasi itu jangan spontan, ya. Jadi apa-apa yang tidak disukai, yang dibenci itu biasanya beri manfaat biasanya. Contoh, kalau disuruh bapaknya misalnya bantui, nggak mau. Tapi kalau dikasih uang mau, ya contoh seperti itu reaksinya, langsung semangat. Itu hal-hal seperti itu kalau menurut saya dibudayakan, jangan diterus-teruskan ya, sehingga nanti akan budaya yang nggak baik ya. Itu nggak apa-apa, baik ini untuk masukan. Nah, cek ya, nanti kita tolong nanti kalau umpamanya bisa konsultasi WA Bapak supaya senang belajar bagaimana ya, saya kasih tekniknya. Dimas tadi sudah ya? Dimas nomor 3 mana Dimas? Tadi sudah ya? Dimas, halo. Pak. Mana Dimas? Oh tadi sudah ya? Dedi Yulianto. Oke, sudah ada. Oke, Sayyidin. Oke, udah. Satu 2.
Denny Nur Fauzi, mana? Tunjukkan wajahnya. Testimoninya minimal 3 orang berbicara. Halo ya, munculkan. Nah, kenapa pilih nomor 3 yang ini? Reaksi Anda terhadap jaringan internet? Ya, memang betul. Tinggal di mana? Pak, saya nak pilih 3, Pak. Nomor berapa, Pak? Nomor 3 jawab 1. Nomor 3 jawab 1. Oh, boleh Pak. Ini, Pak. Tentang internet. Kadang suka ngilang-ngilang jadinya. Oh, tinggal di mana, Dek? Di Sendana, Pak. Cendana. Berarti masalah kartu jaringan ya, enggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, sudah, makasih. Terakhir saya kasih tes dulu. Data jaringan ini. Pairut Puandi ya, mana? Pairut Puan. Ya, Pak. Mana wajahnya? Tunjukkan. Oh, ya, gitu loh yang bekas. Kenapa? Jaringannya di sana kurang baik. Ya, Pak. Jaringan Tinggal di dan Jakarta. Jalan Jakarta. Berarti padahal dalam kota semua itu ya? Ya, dalam kota semua. Ya, Pak. Jadi dalam perumahan. Oh iya, berarti memang jaringannya mungkin kartunya ya. Saya sarankan kartu itu yang Telkomsel kalau menurut saya ya, sekarang lagi ngetren. Dan yang unlimited kalau bisa. Jadi kalau unlimited itu memang agak mahal, satu bulan tuh bapak itu juta 100 itu memang 1 bulan. Dan jangan pakai yang pakai Telkomsel, jadi lebih kuat jaringannya. Ini bapak pun ini pakai Telkomsel ya, yang unlimited itu ya, tidak apa-apa lah. Ya, Jadi nanti ini sebagai masukan beberapa contoh testimoni tentang pembelajaran online. Mungkin perlu ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Kedepannya bagaimana, mintanya bagaimana supaya nanti didengar oleh pemerintah. Kalau masa COVID ini kan memang nggak bisa dipaksakan ya, harus belajar. Sebenarnya kalau sudah tatap muka itu 70% tatap muka, 30 tetap menggunakan internet ya, karena dituntut untuk digitalisasi ke depan itu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ya. Semakin tahun semakin bertambah, tahunnya 2021 2022 itu nanti IT sangat masih ditonjolkan, diperlukan. Kalau bisa gini, mempunyai cita-cita, saya punya HP, kalau bisa itu HP dimanfaatkan yang bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Belajar keterampilan tadi ya. Makanya Canva itu salah satu penyelesaian bagaimana peserta didik itu bisa membuat desain-desain yang bagus ya, dan dimanfaatkan orang lain ya. Nah, itu IT ya. Jadi itu nanti kedepannya Anda kalau sudah memang pinter ya, bikin konten atau dipublikasikan, nah akan mendapatkan penghasilan kan, seperti itu ya. Makanya nuntut ilmu itu jangan memikirkan sekarang, nggak usah memikirkan uang saja. Jadi ilmu ya, menuntut ilmu. Masalah kalian berubah itu hanya Tuhan yang bisa merubah. Bagaimana kita ikhtiar, belajar ya, terus belajar terus. Bapak dulu latar belakang nggak bisa itu karena dari berbagai macam teman informasi yang berpengalaman, tukar pikiran, membaca akhirnya bisa ya. Sama, tidak, manusia itu tidak langsung bisa ya. Jadi kalau apapun keinginan kalian ya, itu harus dilakukan dulu, reaksi dulu dalam hati itu, saya harus bisa. Nah itu ya, tolong ya. Jadi Canva itu salah satu media untuk pendidikan, itu wajib untuk anak-anak SMK ya. Itu kalau nanti di perusahaan diperlukan minimal bisa Canva, ingat itu ya. Nah kalau misalnya bapak ibu di rumah mempunyai rezeki ya,
beli laptop. Kalau memang perlunya tidak punya, orang nggak punya, ya ke mana namanya, apa namanya yang di penyewaan itu kan ada itu, paling 5.000 sudah cukup untuk belajar. Nah itu ketelatenan ya. Ketik aja canva.com sementara sebelum kalian saya daftarkan di kelompok kelas ya. Canva.com muncul, pakai email kalian daftar dulu yang biasa. Nanti kalau di pendidikan gratis ya. Ya ini masih Bapak masih dekat tanggal 24 ya. Saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini manfaat dan mendapatkan hidayah semua di dalam belajar dan sehat dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.